Wah, menarik banget ya Sobat Pos. Saya pribadi jadi penasaran nih Mas Ge. Tadi sudah kenal sedikit tentang UPU. Sekarang, Indonesia sebagai negara anggota UPU pasti tentunya memiliki kemanfaatan dengan bergabung di UPU. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja ya Mas Ge? Jadi salah satu fokus utama UPU dan negara-negara anggota adalah transformasi digital. Ya betul, kita sekarang semuanya serba digital ya, Mas Adit. Dan percepatan transformasi digital ini sudah emas ya, sudah harus. Jadi begitu pentingnya peran UPU ya Mas Ge. Begitu Sobat Pos. Jadi UPU ini memfasilitasi harmonisasi regulasi dan juga meningkatkan kapasitas negara anggota tentu saja agar layanan universal di seluruh dunia dapat dilakukan. Tentunya kita bisa berharap ya UPU itu dapat terus menjadi relevan, adaptif, dan juga atentif terhadap negara-negara anggotanya. Hai Sobat Pos, kembali lagi di episode terbaru Podpos, Podcast Direktorat Pos. Pada episode kali ini, saya Aditya Perdana akan menemani Sobat Pos sebagai host untuk membahas topik yang sedang trending saat ini, yaitu peringatan 150 tahun Universal Postal Union atau UPU. Organisasi internasional yang berkantor pusat di Bern, Swiss ini telah terbentuk sejak tahun 1874, Sobat Pos. Dan hingga kini sudah beranggotakan 192 negara anggota, termasuk Indonesia yang sudah bergabung sejak tahun 1877. Wah, sudah lama sekali ya Sobat Pos. Tapi apa sih sebenarnya UPU? Dan apa manfaat Indonesia bergabung sebagai negara anggota UPU? Nah, di sini kita sudah kedatangan rekan saya, sahabat saya, Mas Gerhana Sasongko Supendi, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mas G, yang adalah Ketua Tim Kerjasama dan Pengembangan Layanan Transaksi Keuangan Pos, yang kali ini akan menjadi narasumber kita pada bincang-bincang Podpos kali ini. Halo Mas G, apa kabarnya? Kabar baik, sehat, alhamdulillah, Mas Adit. Sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, Mas G sebagai Ketua Tim Kerja yang sudah menangani isu-isu internasional di bidang pos pasti familiar banget nih sama UPU. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas G? Kira-kira UPU ini organisasi internasional seperti apa nih? Biar Sobat Pos tahu UPU itu seperti apa. Siap. Iya, Mas Adit. Jadi UPU atau Universal Postal Union ini adalah salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas secara khusus mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketentuan dan regulasi dari pengiriman pos lintas negara di seluruh dunia. UPU ini merupakan organisasi tertua kedua di dunia setelah ITU ya, International Telecommunication Union. UPU ini lahir di tanggal 9 Oktober 150 tahun yang lalu. Jadi memang bulan ini UPU merayakan anniversary yang ke-150 tahun. Wah, menarik banget ya Sobat Pos. Saya pribadi jadi penasaran nih Mas G. Tadi sudah kenal sedikit tentang UPU. Sekarang, Indonesia sebagai negara anggota UPU pasti tentunya memiliki kemanfaatan dengan bergabung di UPU. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja ya Mas G? Ya, Mas Adit. Jadi manfaat paling mendasar dari Indonesia tergabung menjadi anggota UPU itu adalah Indonesia secara otomatis terhubung dan terinterkoneksi dengan jaringan pos global. Jadi kita itu terhubung dengan 191 negara anggota lainnya di seluruh dunia. Ini artinya Sobat Pos dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada itu bisa ngirim barang ke seluruh negara di dunia ini. Dan juga sebaliknya, Sobat Pos dan masyarakat Indonesia ini bisa menerima kiriman barang dari seluruh negara-negara di dunia. Nah, kalau kita bayangkan ini seperti satu wilayah single territory atau kita mengenalnya dengan nama single postal territory. Oke,
Tadi Mas G menyampaikan bahwa dengan single postal territory, Sobat Pos bisa berkirim ataupun menerima kiriman pos dari mana saja di seluruh dunia. Nah, tentunya untuk memastikan agar kiriman posnya Sobat Pos ini sampai ke tempat tujuan dengan waktu, dengan aman, UPU pastinya harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Bukan begitu, Mas G? Ya, tentu saja, Mas Adit. Itu betul sekali. Jadi, UPU ini tidak bisa bekerja sendiri. Penyelenggara pos di Indonesia maupun penyelenggara pos di dunia juga nggak bisa bekerja sendiri. Inilah pentingnya kolaborasi tadi. Inilah pentingnya kita menaruh perhatian bahwasannya urusan ngirim barang nih, rantai pasok ini juga panjang. Dan ada hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama. Itu menyangkut misalnya bea cukai atau kepabeanan, kemudian standar pengangkutan sampai dengan isu keamanan pengiriman barang-barang tadi ya. Untuk itu UPU ini berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan organisasi lain tadi seperti yang disebutkan ya. Misalnya ada WCO atau World Customs Organization. Ini adalah organisasi yang melakukan pengaturan atau kolaborasi dan memfasilitasi pengaturan mengenai kepabeanan di dunia. Kemudian ada juga International Civil Aviation Organization dan International Air Transport Association. Juga ada WTO atau World Trade Organization serta ya organisasi atau instansi-instansi lainnya di dunia. Jadi kesimpulannya, kolaborasi adalah kunci ya Mas G. Betul. Betul, seperti itu Sobat Pos. Kolaborasi adalah kunci, terutama di era yang serba digital ini Mas G. Dan sepertinya setelah 150 tahun tentunya UPU sebagai organisasi internasional tertua kedua di dunia tadi menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital ini. Beda dengan 150 tahun yang lalu. Kira-kira nih, tantangan di era digital ini apa sih yang dihadapi oleh UPU Mas G? Iya, Mas Adit. Jadi salah satu fokus utama UPU dan negara-negara anggota adalah transformasi digital. Ya betul, kita sekarang semuanya serba digital ya, Mas Adit. Dan percepatan transformasi digital ini sudah is must ya, sudah harus. Kenapa? Ya karena kita ingin pos ini tetap relevan, tetap bisa menyediakan layanan yang membantu masyarakat mengirimkan barang, menerima barang, dan juga ya mungkin Mas Adit juga ya apabila melakukan belanja nih sekarang trennya kan kita belanja lebih banyak belanja online nih melalui platform e-commerce atau marketplace. Nah, yang mengantarkan mengirimkan barang itu mulai dari produsen ke penjual sampai ke rumah kita itu adalah penyelenggara pos. Dan bukan tidak mungkin juga kita beli barangnya itu dari luar negeri dikirim ke rumah kita di Indonesia, atau ada UMKM atau pengusaha di Indonesia yang juga memasarkan produknya sampai ke luar negeri dan dibeli nih oleh konsumen di luar negeri. Nah, itu juga sama, diantarkan dari Indonesia ke negara tujuan ini melalui penyelenggara pos yang berinterkoneksi antara penyelenggara pos Indonesia dan penyelenggara pos di seluruh dunia. Karena itu hal-hal seperti misalnya bisa melacak nih posisi kiriman kita sudah sampai mana ya. Oh, misalnya contohnya sudah sampai Cakung DC nih. Ya, itu juga mungkin teman-teman familiar ya. Nah, fitur-fitur ini itu menjadi penting dan krusial sekarang. Kemudian seperti pilihan services yang bisa meningkatkan kenyamanan dan juga otomatisasi nih dalam sorting barang di tempat sortir tadi. Oke, baik Mas G. Jadi transformasi digital tadi yang dihadapi oleh UPU tentunya perlu didukung juga nih dengan instrumen-instrumen regulasi. Dan Mas G sebagai regulator tentu sudah mempunyai bayangan atau mungkin memiliki gambaran mengenai hal tersebut mendukung transformasi digital. Tapi saya berasumsi nih, dengan 192 negara anggota yang punya aturan, regulasi, persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda, pasti akan sangat kompleks sekali untuk menyelaraskan hal tersebut. Gimana menurut pendapat Mas G? Iya, ini menarik ya, Mas Adit ya. Jadi memang betul, idealnya kalau aturan di seluruh negara di dunia ini sama, itu pasti akan lebih mudah. Tapi kan kenyataannya tidak demikian.
setiap negara itu punya regulasi, peraturan, dan juga kebijakan yang berbeda-beda. Nah, disinilah peranan UPU. UPU itu menjembatani dan memfasilitasi agar kiriman barang antar negara ini bisa dilakukan dan tidak terhambat. Kalau tidak ada UPU, bisa dibayangkan deh, itu pasti akan sangat kompleks, sangat rumit, dan bisa dibayangkan kan, kalau Indonesia tidak tergabung menjadi anggota UPU, maka kita harus deal dengan 190 negara di dunia ini dengan peraturan dan regulasi yang berbeda-beda. Jadi begitu pentingnya peran UPU ya Mas G. Begitu Sobat Pos. Jadi UPU ini memfasilitasi harmonisasi regulasi dan juga meningkatkan kapasitas negara anggota tentu saja agar pelayanan universal di seluruh dunia dapat dilakukan. Tepat seperti itu ya Mas G ya. Nah, tapi tentu nggak kalah penting juga nih peran dari pemerintah di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, terutama yang menangani bidang pos. Nah, boleh diceritakan perannya pemerintah dalam konteks keanggotaan Indonesia di UPU itu seperti apa Mas G? Iya Mas Adit. Jadi pemerintah sebagai government dan sebagai regulator itu merupakan instansi penjuru yang menghubungkan Indonesia dengan UPU. Nah, salah satu peran penting pemerintah ini adalah menyelaraskan kepentingan Indonesia, kepentingan bidang pos ini dengan bidang-bidang atau sektor-sektor lainnya. Ini tuh sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Ini kita juga tadi sama-sama ya paham bahwasannya perkembangan ekonomi digital Indonesia, kemudian belanja online di marketplace itu nggak bisa terlaksana kalau tidak ada layanan pos. Jadi inilah pentingnya Indonesia menjadi bagian dari global postal supply chain. Begitu ya Sobat Pos ya. Jadi sektor pos itu punya peran yang sangat luar biasa tentu saja ya Mas G ya. Kita bisa bilang sektor pos adalah enabler dari sektor-sektor ekonomi, terutama di perekonomian digital. Kalau kita balik lagi ke keanggotaan Indonesia di UPU nih Mas G, tentu saja sebagai anggota selain punya hak, Indonesia juga punya kewajiban, terutama dalam menyelenggarakan layanan pos universal di seluruh wilayah NKRI, bahkan juga ke luar negeri. Nah, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Mas G? Iya, Mas Adit. Jadi begini, undang-undang itu menjamin hak masyarakat Indonesia untuk dapat mengirim dan menerima kiriman pos dari dan ke seluruh wilayah Indonesia. Dan UPU sendiri itu skopnya lebih luas. Jadi hak untuk bisa mengirim dan menerima barang itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Nah, peran pemerintah, memang kita sebagai government, sebagai policy maker ya membuat peraturan, membuat kebijakan. Jadi fungsi pelayanan penyelenggaraan layanan kiriman pos tadi didelegasikan ke penyelenggara pos yang ditunjuk atau dikenal dengan istilahnya DO, Designated Operator. Nah, DO ini juga bukan hanya di Indonesia aja ya, tetapi di seluruh dunia pemerintah juga menunjuk DO untuk masing-masing negara tadi. Untuk Indonesia sendiri yang bertugas melaksanakan fungsi DO tadi adalah PT Pos Indonesia. Dan PT Pos ini yang kemudian akan bekerja sama dengan penyelenggara pos yang ditunjuk lainnya di seluruh negara lain di dunia. Oke, jadi PT Pos Indonesia sebagai designated operator didelegasikan atau ditugaskan oleh pemerintah ya Mas G ya untuk menyelenggarakan pelayanan pos secara universal di seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Nah, karena Indonesia juga sudah lama menjadi anggota UPU dan PT Pos Indonesia juga sudah sangat lama ya kalau saya tidak salah berkiprah di layanan pos, tentunya sudah banyak prestasi ataupun kinerja yang dicapai oleh PT Pos Indonesia. Nah, mungkin Mas G bisa menceritakan prestasi apa saja yang sudah diperoleh oleh PT Pos Indonesia sejauh ini? Iya, sebelum saya cerita, mungkin saya share sedikit ya. Kalau UPU itu sudah berusia 150 tahun ya, Oktober tahun ini. Ya. PT Pos Indonesia sendiri sudah lebih lama nih usianya. Sudah 278 tahun, Sobat Pos. Jadi PT Pos ini juga sudah beroperasi jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka.
gitu ya, dari zaman Hindia Belanda dulu. Nah, untuk beberapa tahun terakhir kita patut berbangga nih, PT Pos Indonesia di tahun 2023 itu mendapat penghargaan yaitu Express Mail Service atau IMS Customer Care Awards. Kemudian di tahun ini Sobat Pos, PT Pos Indonesia juga memperoleh penghargaan Rising Star Awards di bidang Postal Development. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi dari UPU karena PT Pos Indonesia ini berhasil meningkatkan kualitas kiriman barang dan tentunya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat seluruh dunia ya yang nanti bisa menikmati peningkatan kualitas layanan dari PT Pos Indonesia sendiri. Betul. Satu lagi nih Mas Adit, PT Pos Indonesia juga mendapat penghargaan peringkat pertama di Trade Post Award 2024. Ini dalam kategorinya itu adalah inisiatif publik untuk perdagangan inklusif melalui pos. Saya yakin ya PT Pos Indonesia tidak akan berhenti sampai sini dan kita berharap sama-sama PT Pos Indonesia juga terus meningkatkan kualitas layanan dan juga berprestasi di tahun-tahun mendatang. Kita doakan bersama ya Sobat Pos supaya Indonesia dan juga designated operatornya yaitu PT Pos Indonesia selalu berprestasi di masa-masa mendatang Mas G. Amin. Dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pastinya Mas Adit. Betul. Terutama karena Indonesia juga sudah bergabung di UPU selama 147 tahun ya Mas G. Yep. Hanya 3 tahun setelah UPU terbentuk. Yes. Itu sangat luar biasa. Tentu saja perkembangan sektor pos nasional itu jadi nggak bisa terpisahkan dari evolusi sektor pos global. Exactly. Nah, kira-kira menurut Mas G, harapannya Indonesia nih, sebagai anggotanya UPU terhadap UPU ke depannya dengan adanya evolusi ini seperti apa Mas G? Iya, tentunya kita bisa berharap ya UPU itu dapat terus menjadi relevan, adaptif, dan juga atentif terhadap negara-negara anggotanya, terutama dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang begitu cepat di era digital ini. Sektor pos ini tidak lagi sekedar menjadi sarana untuk komunikasi ya, mengirimkan surat atau kartu pos, tetapi juga telah merambah ke pengiriman barang, baik yang diproses seperti biasa ya, kita antar perorangan, maupun barang-barang yang dibeli atau diperdagangkan di marketplace dan platform e-commerce yang sudah familiar di masyarakat ini. Harapannya dengan Indonesia terus menjadi anggota UPU, kita dapat menikmati layanan pos yang selalu bisa melayani kebutuhan kita dengan kualitas yang semakin lama semakin membaik. Yang terbaik pastinya kita doakan untuk masyarakat Indonesia ya Mas G ya. Amin. Dan semoga juga kolaborasi antara UPU dengan Indonesia itu akan selalu terjalin sampai 150 tahun berikutnya. Ya, kita doakan saja. Siap. Dan kita sudah di penghujung acara gini Mas G. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sharing informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat terkait dengan UPU di edisi spesial 150 tahun UPU. Jadi gimana Sobat Pos? Sudah lebih mengenal UPU kan? Peran dan juga manfaatnya bagi Indonesia sebagai negara anggota. Jadi di usianya yang 150 tahun, UPU masih terus memberikan effort terbaiknya untuk memajukan sektor pos global. Dan Indonesia sebagai negara anggota juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pencapaian visi dan juga misi UPU yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk masyarakat dunia termasuk Indonesia. Jadinya no one is left behind, terutama para Sobat Pos yang lagi dengerin podcast pada episode kali ini. Dan sekali lagi sebelum saya menutup podcast pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Firhanat yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas informasinya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan podcast yang mendatang. Dan saya Aditya Perdana selaku host pada episode spesial hari ini mengucapkan sampai jumpa. Have a nice day everybody. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.